Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Babelan, Bapak Usman SPD MPD, Bapak Wakasek Kesiswaan, Bapak Warsa Subekti, Ibu senior kita, Ibu Hajah Yaya Sobaria MPD, pemateri kita Bapak Haji Isromi, Bapak Juyono SPD, dan segenap para majelis taklim yang mohon maaf namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada jamaah sekalian. Syukur alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada sore hari ini sebagai wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita awali taklim mingguan kita ini dengan pembacaan umum suratul Fatihah. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh pemateri kita Mukarram Bapak Haji Isromi Talqiyah Yasi. Wa ala fadilatihi falyatafaddal mashkura. Dari saya cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Usman SPD MPD, warga siswaan kita, Bapak Warsa Subekti, para dewan guru, Pak Juyono, Pak Saifullahi, Pak DDBR, Pak Andri, Ibu Hajah Yahya, Ibu Istifas, dan Misyarah, dan misi-misi yang lain yang tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya tidak dapat saya sebut satu persatu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa zid lana fi karamika 'ilman ya Allah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kemarin kita telah kajian kita tentang fardhu wudu. Kemudian bicara tentang niat. Fardhu wudu yaitu ada
siku, yang kemudian membasuh, mengusap kepala, kemudian yaitu membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian selanjutnya yang keenam adalah tertib, jadi tidak boleh mendahulukan anggota yang satu kepada anggota yang lain. Kita juga telah mengkaji tentang niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu perbuatan yang disertai dengan eksekusi atau pelaksanaan, dinamakan niat. Tempatnya adanya di hati, wa talaffuz tidak sunnah, dan ucapannya adalah sunnah. Waktuha hingga qasdi awwal juz'in minal wajhi. Jadi niat itu waktunya kapan? Dalam wudu, yaitu ketika mengusap pertama kali wajah. Ya, kita pertama kali wajah. Niat mengusap pertama kali wajah, maka ketika berwudu adalah colokin cabut itunya kan. Nah, kajian kali ini kita akan membahas tentang al-ma'ul qalil wal ma'ul katsir, yaitu air sedikit dan air yang banyak, atau standarisasi jumlah air yang bisa mensucikan. Jadi air dalam fikih dinamakan dengan al-ma atau al-miyah namanya. Al-miyah, al-ma atau al-miyah. Ini apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Cek dulu. Alma awil miyah. Alma adalah mufrad, miyah adalah jamak. Apa itu air? Air adalah al-mada as-sa'ir allati taqumu alaiha imadul hayati. Air adalah zat cair yang mana diperlukan dalam kehidupan. Wa niqauha syafafun. La laun laha wala ta'mun wala raihatun. Kita belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Jadi air adalah yang diperlukan untuk kehidupan. Wa niqauha syafaf, artinya apa? Bentuknya adalah jernih. La launun laha, tidak ada warnanya. Wala ta'mun, dan tidak ada rasanya. Wala raihatun, dan tidak berbau. Ini definisi air. Wa tatakawwanu minal oksigen wal hidrogen. Air adalah benda cair yang mana dibutuhkan dalam kehidupan,
tidak warnanya jernih, tidak punya warna dan tidak punya rasa, wala raihatun, artinya tidak punya bau. Wa tatakawwanu terdiri minal oksigen wal hidrogen, yaitu dari oksigen dan hidrogen. Ini definisi air. Jadi dia bendanya cair, nggak ada warna, nggak ada bau, nggak ada rasa. Ini adalah air. Air ini bisa dipakai untuk bersuci. Masuk ke pembahasan kita. Air AC. Ya. Nanti kita akan bicara masalah itu. Ini definisi air. Nah, air pembagiannya menurut ulama fikih di situ dituliskan banyak khilaf. Ya. Banyak khilaf pembagian air. Dasarkan air menurut ulama fikih itu banyak khilaf. Yang pertama, kelihatan ibu ya. Satu lagi. Ya, langsung ke ini Pak, yang satu lagi Pak, yang tadi yang pertama. Qaulul awal lah ya. Ikhtalafa ahlul ilmi fi aqsamiyya al-aqwali aqwaha qaulani. Ikhtalafa di mana ahlul ilmi yaitu para alim ulama berbeda pendapat tentang pembagian air. Yang paling kuat itu ada dua pendapat. Yang pertama, qaulul awal annal ma salah satu aqsamin. Pendapat yang pertama, air dibagi menjadi 3. Hapus saja ya, ini ya. Air dibagi 3 apa itu saja? Itu saja kayaknya. Air dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-awwal annal ma salah satu aqsamin. Yang pertama qaurut tahirun wa najisun. Aqsamul miyah, saya tulis saja biar jelas. Aqsamul miyah. Miyah ini adalah jamak daripada air. Aqsamul miyahi. Qaul awal perkataan yang pertama yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahurun. Kemudian tahirun, kemudian najisun. Tuhurun artinya apa? Tuhurun ini artinya mensucikan. Tahirun artinya suci. Najisun adalah yang terkena najis. Ini pendapatnya siapa di situ? Pendapatnya jumhur. Siapa saja? Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanabilah. Oke. Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanafi disebut dengan jumhur. Dalilnya apa? Dalilnya pertama adalah dari sunnah. Sunnahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an ma'il bahri fa qala huwa tahuru ma'uhu. Dari Abi Hurairah dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air laut. Qala huwa tahur ma'uhu. Air laut itu mensucikan. Ya. Wajib bilangannya di mana? Anna sahaba ya'lamuna anna ma'ul bahri tahirun wa laysa najasan. Bahwasanya para sahabat mengetahui pada saat itu bahwasanya air laut itu suci dan bukan najis, bila syakin tanpa keraguan. Fasu'aluhum innama kana an tahiri ma'il bahri la'an taharatihi. Pada saat itu para sahabat bertanya bahwasanya air itu tentang mensucikannya, bukan tentang sucinya air. Dipahami di sini ya, ada air yang suci, ada yang mensucikan. Ya. Wa hadza yadullu anna hunaka ma'un tahirun laysa bitahurin. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya di sana ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Sanian yang kedua hadisnya adalah hadis an-nahyu 'anil kisal
tahir, yaitu bahwasanya Nabi melarang untuk mandi di air yang tergenang. Wa nahyu an ghusl yad fil ina qabla ghusliha liman qama min naum, dan Nabi melarang an ghusl yad. Ghusl yad itu apa? Mensuci, mencemplungkan air di ina di bak mandi sebelum mensucikannya setelah bangun tidur. Karena kenapa? Takutnya air itu larinya kemana-mana, garukin bakar, ini jadi ada najisnya, maka nggak boleh langsung nyemplung. Kalau punya bak mandi harus disucikan dulu, baru silakan disemplungkan kalau ada bak mandi di rumahnya. Ini dalil tentang yang pertama, ya. Nah, kemudian perkataan yang kedua adalah ismani faqat tahurun wa najisun. Nah, qaulu tsani bahwasanya air ada dua, yaitu apa? Tahurun apa tahirun? Tahurun wa najisun. Hanya ada dua, yaitu mensucikan atau najis. Ini pendapatnya siapa? Sebagian dari Syafi'i, Ibnu Taimiyah dan Bin Bas, dan Ibn Bin Bas dan Utsaimin, ya. Dalilnya ayat yang pertama, dalilnya semuanya dari Al-Quran. Yang pertama adalah bawah Pak Bajuin, surat Al-Furqan ayat 48. Anzalna minas sama'i ma'un tahurun, dan kami turunkan dari langit air yang mensucikan. Yang kedua, qaulu ta'ala idh yughashshikum nu'as, yaitu surat Al-Anfal ayat 11. Idh yughashshikum nu'as amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ketika ini pada saat perang Badar, ketika yughashshikum nu'as, kemudian ditimpakan kaum muslim itu suatu perasaan ngantuk, amanatan minhu, biar tenang. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama', kemudian Allah menurunkan dari langit itu air, ma'an liyutahhirakum, yaitu air untuk mensucikan. Ini dalil bahwasanya air hanya ada dua, yaitu tahurun wa najisun. Jadi paham ya di sini ya, ini pendapatnya. Nah, kita bicara di mana? Di sini. Di yang pembahasannya adalah di sini, di najis. Kembali ke kitab kita, yaitu Safinatun Najah. Alma yang qasimu ila ismain. Kata-katanya Faslun alma yang qasimu ila ismain. Alma qalilun wa katsirun. Air dibagi menjadi dua, yaitu qalilun yang sedikit, wa katsirun banyak. Al-qalil maduna kullatain. Oke, tulis ya. Air sedikit adalah yang kurang dari 2 kullah. Al-qalil maduna kullatain wal katsir kullatani fa aksar, dan air yang banyak adalah yang lebih dari 2 kullah. Al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi. Air yang sedikit ternajisi dengan adanya najis di dalamnya, wa illam yataghayyar, walaupun dia tidak berubah. Dipaham ya? Wal ma'ul katsiru, dan air yang banyak, la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw lamuhu aw rihuhu. Dan air yang banyak, la yatanajjasu, tidak ternajisi, illa kecuali idza, apabila taghayyara berubah, ta'muhu rasanya, launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Ya, tadi air adalah definisinya adalah dia tidak punya warna, tidak punya rasa, dan tidak punya bau. Nah, itu air yang bisa dipakai untuk bersuci. Sampai sini paham ya, biar Bapak-bapak semuanya? Oke, baik Bu tadi. Kita pelan-pelan bagi ya. Mana ya? Mana dia? Menghapus. Ini saya hapus ya. Jadi kita bicara tentang air yang najis, oke?
Kalau yang tohur, nah nanti. Alma, pembagian lagi di sini di qalilun wa katsirun. Qalilun wa katsirun. Sedikit. Yang ini banyak. Kapan ayat dikatakan sedikit? Apabila ma duna kullatain, kurang dari 2 bulan. Kurang dari 2 bulan. Apa dikasihkan kasir? Kullatani fa'aksar. Ya, 2 bulan lebih dari 2. Benar ya begini ya? Benar ya? 2 bulan lebih dari 2 bulan. Kalau sedikit 2 bulan kurang, kalau banyak lebih dari 2 bulan. 2 bulan itu berapa? 2 bulan dalam mazhab Syafi'i zira'ul adami wa ruh'. Jadi sepanjang pergelangan tangan seperempatnya, jadi segini. Kira-kira berapa ya? 60 cm. Tulan wa 'irdan wa umkan. Jadi 60 cm tulan wa 'irdan wa umkan. 60 cm, 60 cm, 60 cm, atau setara dengan 216 liter. Jadi ini 2 bulan minimal 216 liter, ini 2 bulan. Faedahnya apa? Al-ma'u kullatani faksar la yatanajjasu bi wuqu'in najasati. Jadi tidak ternajisi walaupun ada contohnya. Kayak cecak nyemplung di sini. Ya, contohnya. Ya, kecuali idza taghayyara qa'nuhu launuhu aw rihu. Kecuali kayak cecak ini mempengaruhi warnanya, yang tadinya putih menjadi hitam, atau baunya, yang tadinya baunya nggak ada baunya jadi baunya asam, atau rasanya ketika ini dicelup rasanya manis, contohnya ini langsung tidak bisa dipakai bersuci. Ya. Kalau yang mineral yang ada manis-manisnya gitu bisa. Beda. Paham ya? Paham. Kalau air sedikit ada teh cecak nyemplung plak, nah itu tetap ternajisi, ya, najis, ya, tidak bisa dipakai kecuali satu nih, ya, al-hayawan la damullah, hewan yang tidak punya dam itu apa? Darah, semacam apa? Belalang. Nah ini nyemplung gak ada masalah, dibuang saja, masih bisa dipakai bersuci. Seandainya barang misalkan ayam nanti cemplung di sini, bangkai ini nyemplung di sini, ayam udah otomatis kalau yang sedikit ternajisi, tapi kalau yang banyak ketika diangkat ayamnya maka tidak apa-apa, kecuali ayam itu berdarah kemudian berubah warna air tersebut, ikhtalata fihi, warnanya berubah jadi merah, bangkai itu ternajisi, tidak bisa dipakai. Kurang lebih seperti itu untuk al-ma, qalil, kasir. Kalau qalil itu tetap sedikit langsung najis, nggak bisa dipakai. Ya, tapi kan air banyak sampai dia berubah warnanya, rasanya, baunya berubah, baru ternajisi. Gimana kalau rasanya saja? Tetap nggak bisa dipakai. Baunya saja tetap nggak bisa dipakai. Nah, ini
kejadian nih Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang di sini pakai PDAM semua ya. Nah, kadang-kadang air PDAM ini baunya luar biasa. Nah, apa bisa dipakai bersuci? Itu tidak bisa. Kalau menurut mazhab ini, ya tidak bisa dipakai bersuci. Kalau mazhab ini, karena kenapa? 3 unsur tidak boleh terhalang, yaitu apa? Bau, rasa, dan warna. Hah? Iya. Baunya? Kalau kan ada dosennya ada bau apa namanya? Bau comberan, pernah waktu tercemar, bau comberan segala macam, maka tidak bisa dipakai bersuci menurut mazhab ini. Cuma ada mazhab di situ, ya. Di sini lebih mazhab menurut Hanafi. Menurut Hanafi ada. Terbawa. Ya, menurut Hanafi al-ma'un najis belum ya Pak ya? Yang satu lagi Pak. Al-ma' batasani al-ma'un mutlak. Ya. Dan jadi di sini bahwasanya menurut Hanafi air itu asalnya suci, maka tidak apa-apa jikalau memang tidak baunya itu tidak mengurangi daripada rasanya, warnanya, dan baunya. Takarannya gimana? Takarannya adalah kalau bau itu paling kuat adalah baunya aroma mis. Mis itu apa ya? Kasturi. Yang kedua, kalau warna hiber. Hiber itu apa? Tinta. Kemudian kalau rasa ta'amul khal itu apa? Cuka. Itu paling kuat. Tapi kalau paling ketinggiannya rasanya apa? Rasa ruman itu rasa apa yang biasanya orang Betawi pakai itu kalau buat acara hajatan nggak boleh tidak, dia harus ada namanya buah rumah. Ini mulu. Bukan bubur apa yang rumah itu saya namanya rumah, bapak bahasa Indonesia nya rumah ini. Ya delima, benar. Delima. Nah, manisnya manis delima, kemudian warnanya warna asin. Jadi rasanya rasa asin. Asin itu adalah jus. Jadi paling sedikitnya, paling asyadnya, paling kuatnya adalah warnanya warna tinta, kemudian baunya bau cuka, kemudian baunya bau kasturi, cuka itu rasanya adalah rasa cuka. Ini paling kuatnya, maka air itu tidak bisa dipakai. Ittifaq dari 4 mazhab. Kurang lebih pembahasan air patokannya adalah sedikit dan banyak. Kalau sedikit di bawah 20 maka ternajisi dengan adanya najis di dalamnya. Sedangkan air yang banyak itu 20 lebih di atas. Dan air suci mensucikan itu ada aksamunya disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu ada berapa? Ada 7 di dalam mazhab Syafi'i, tapi di sini di Fiqh Partner mengatakan air mutlak itu ada 8. Yang pertama adalah ma'ul maqari, air hujan. Yang kedua adalah ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga adalah ma'ul bi'ri, air sungai. Yang keempat adalah ma'un nahri, air kali. Ma'ul salji wal baradi an-nazil minas samai. Dan al-farqul khamis, yang kelima adalah air salju, air yang dingin yang turun dari langit. Bisa jadi air embun. Kemudian al-farqul sadis maul uyun, air dari mata air. Ini yang bisa dipakai bersuci semua Bu ya. Terus yang ke bawah lagi ma'u zam-zam, air zam-zam. Hadisnya ada, yaitu kapan hadisnya? Hadis ma'u zam-zam pakai bersuci, yaitu hadisnya an Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi sijil ma'i zam-zam fa syariba minhu wa tawadda'a. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa tentang air zam-zam, kemudian beliau minum dengan air zam-zam dan kemudian berwudu. Itu adalah hukum menggunakan air zam-zam. Terus lanjut di bawahnya al-ma'u sahim. Al-ma'u sahim, air yang dipanaskan. Nah, bisa jadi air musyammas yang tertimbun matahari. Kalau dia tidak menyebabkan buros itu adalah penyakit
kusta boleh dipakai, tapi kalau menyebabkan buros, penyakit kusta, maka tidak boleh dipakai, hukumnya adalah makruh. Tapi aslinya boleh memakai air yang terjemur matahari, air mustamas. Hadisnya di mana? Hadisnya adalah di bawah. Ini mazhab siapa? Syafi'i, kemudian Maliki, kemudian Hanbali, Al-Zahiriyah juga pakai, kemudian Ibnu Taimiyah juga memakainya. Kemudian lanjut, lanjut lagi. Udah. Kemudian al-ma'u musakhan bin najas. Nah, kemudian sudah habis itu aja, ada 8. Ya, airnya, air pertama air dari mata air, air zam-zam, air sungai, air sumur, air salju, air embun, kemudian air laut, air sungai udah ya. Air yang terjemur matahari, air yang dipanaskan itu boleh dipakai bersuci selagi tidak ternajisi. Ya, terima kasih, mungkin itu saja karena waktu sudah menunjukkan jam 4 lewat. Saya tutup. Dengan majelis, apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian perbedaan antara tahirun suci, ya, benar. Tahirun. Oke. Itu saja Pak Farsa. Bagus pertanyaan. Ya. Luar biasa Pak Farsa. Apa perbedaan dengan air tahirun, ma'un tahirun, pakai bahasa Arab aja Pak Farsa ya. Ma'un tahirun, air suci, dengan ma'un tuhurun, air mensucikan. Perbedaannya di mana? Air mensucikan sudah pasti suci, tapi air suci belum tentu mensucikan. Contohnya apa? kopi. Air kopi suci, air teh suci, air susu suci, kemudian air parfum suci. Apa dia mensucikan? Tidak mensucikan. Karena apa? Terjadi perubahan pada rasa, warna, dan bau. Jadi patokannya adalah rasa, warna, dan bau tidak berubah. Itu yang dimaksud dengan air tuhurun. Ya. Kalau toharo artinya kesucian. Ya, kalimat intransitif ya, yang tidak membutuhkan objek. Ya, toharo itu artinya kesucian. Nah, kalau tohirun suci, kalau tuhurun mensucikan. Definisi dari ini semua namanya toharo. Ya, kesucian. Begitu dua yang tidak Pak Puasa. Ada lagi? Ya Pak. Silakan. Kita kan membahas masalah wudhu. Saya diajarkan ketika kita sebelum membasuh tangan, kumur, terus hidung, itu membacakan dulu niat toharo, baru bacaan dulu. Iya. Ketika membasuh muka itu baru apa itu? Iya. Nah, maksudnya pertanyaan? Itu gimana? Ya, kalau yang itu kan artinya kita membasuh tangan, itu kan sunnah, kita membasuh seperti itu, membasuh muka sunnah. Adapun ini itu prakteknya Pak. Tapi kalau airnya yang dipakai untuk berwudu haruslah air yang tuhurun, bukan air yang tohir. Harus air yang tuhurun. Syarat tuhurun ada 3, yaitu warna, rasa, dan bau tidak berubah. Ini syarat air tahur, warna, rasa, bau tidak berubah. Kalau ini salah satunya berubah, berarti ini hanya masuk suci.
Contohnya air kopi. Kalau berubah kejatuhan najis, bukan air suci lagi, tapi air bukan najis yang terkena najis. Najis ini ada yang ikhtilaf bihi, ada yang tidak, artinya tercampur dengan ininya, tidak bisa diambil. Kalau yang tidak, contohnya apa? Kecemplung bangkai, begitu diangkat, ternyata tidak berubah warnanya, boleh pakai bersuci. Tapi jangan bersuci dulu menggunakan air tersebut kalau masih ada bangkainya. Kurang lebih begitu. Jadi buang dulu bangkainya baru bisa dipakai bersuci. Silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan nih Pak Ustadz ya. Ya. Saya tinggal di kontrakan nih. Ya, betul. Kebetulan bukan Pak ya. Iya kontrakan nih ya. Nah itu kebetulan pakai airnya kan air pam yang Pak Ustadz ya. Nah ternyata air pamnya itu berbaunya enggak sih ya. Tetapi ada sedikit yang ada lumut-lumut dikit gitu loh Pak Ustadz. Ketika kita tampung di satu wadah itu ada sedikit berlumut itu kalau sudah tercari. Nah itu apakah bisa kita pakai wudhu? Yang pertama. Yang kedua, ketika kita ini air yang kita gunakan, apakah boleh kita menggunakan air yang di dalam wadah itu yang satu malam atau air yang harus mengalir gitu Pak Ustadz? Baik Bu ya. Kalau seandainya di situ kita bicara najis ya, kalau najis ada makfi, ada gairul makfi. Yang makfi contohnya adalah tainya ikan. Ya, tainya ikan itu kan najis. Definisinya keluar sesuatu yang keluar dari kubur, yang dari depan maupun dari kubur itu dikategorikan najis. Tai ikan najis kalau kita pakai. Cuma tai ikan ketika dia berposisinya dalam air itu makfi tidak dihitung najis. Karena apa? Karena tidak mengurangi dari kadarnya air itu warna, rasa dan bau. Cuma kalau kadarnya udah baunya amis nggak boleh. Ya, begitu juga air pam. Jikalau cuma endapan situ cuma ada namanya lumpur, lumpur itu tidak mengapa dipakai. Asal jangan sampai airnya sedikit kejatuhan, contohnya tai cecek. Ceceknya harus dibuang, dilihat berubah warnanya atau tidak. Menurut mazhab yang satu sebagian Hanafi boleh memakainya, tapi baiknya menurut Syafi'i tidak boleh memakainya kalau airnya kurang dari 2 bulan. Kalau 2 bulan atas boleh memakainya. Kemudian air yang didamkan juga nggak apa-apa. Mau semalam 3 malam, intinya air itu tidak boleh ternajisi. Ya, misalkan didamkan nggak boleh ternajisi. Kalau sudah termasukkan najis, nah ini yang problem. Najis itu berubah rasa, baunya atau warnanya atau tidak. Kalau tidak berubah rasa, baunya, warnanya, menurut bagian Hanafi, sedikit Hanafi dan sedikit Syafi'i, maka tidak apa-apa dipakai karena aslinya air adalah suci. Jadi tidak mengapa. Tapi untuk selamatnya nggak usah dipakai. Itu mazhab yang ini. Ya, karena kurang dari 2 bulan. Kalau lebih banyak dari 2 bulan, ya nggak ada masalah. Yang penting tidak terkontaminasi warnanya, baunya, airnya sesuai dengan definisi air. Jadi begitu. Nah, udah. Silakan yang lain. Ya silakan, Pak Hasbi. Pak Hasbi. Kadang-kadang kan di rumah itu kolam di rumah ini itu air buat mandi, ada kayak juga di dalamnya itu ada ikan lele, ikan gabus, ikan keting, ya. Itu kira-kira kolamnya kira-kira tingginya 2 bulan. Nah itu termasuk air mustaqbal kan, air apa boleh dipakai untuk suci atau gimana? 2 bulan ya. Kalau 2 bulan tidak, apakah berubah warnanya kira-kira pasti? Warnanya berubah nggak jadi hitam? Ya tapi tiap hari itu ada di sini. Iya. Warnanya berubah tidak? Warnanya. Nah. Putar. Nah. Apa? Ya, kalau warnanya berubah sesuai kaidah ini maka tidak bisa dipakai.
dirol adami waruh ini 60 cm, tulan panjang wa irdon wa umkan dan dalamnya 60 lebar, tinggi dan dalam 60 cm kali 60 cm. Ya silakan. Kalau misalnya tadi kurang 2 bulan, kan saya najis. Tapi terus kita tambah gimana tuh? Oh, bagus. Misalkan, nih pertanyaan luar biasa. Misalkan 2 bulan, kurang dari bulan kena najis, kemudian ditambah menjadi 2 bulan. Apakah bisa dipakai? Bisa dipakai. Termasuk air yang mengalir ini kan ini ya Pak ya, kotor nih. Ditampung 2 bulan, ditampung dikasih baru saja air majari, air ini tampung kemudian dia difilter dalam arti kotorannya di dalam, kemudian di atas ketika dicium aromanya tidak menapas dan pertanyaan ada apa? Ada lumpur, atau itu bisa dipakai berwudu. Lalu dia 2 bulan. Bahkan kalau ada air kencing tidak mengurangi ini tidak apa-apa. Kalau 2 bulan dan tidak terkontaminasi baunya, warnanya, rasanya. Tapi begitu ada yang kencing, bayi contohnya tercium buset warna rasanya asam ambar begini, gitu. Nah itu nggak boleh pakai langsung otomatis. Kalau patokannya yang ini, ya silakan. Ya. Silakan Pak Profesor. Jadi berarti kalau kita berbagi kota, kita biasanya air itu apa ya? Banyak yang mempertanyakan setelah beberapa malam nih kotor pastinya baru diuji suara. Kalau kondisi itu terus terjadi, apa ada solusi kemana dulu yang kita aja airnya dulu, airnya Pakai dulu gimana? jadi susah lah untuk menentukan 2 bulan dan seterusnya. Terima kasih Pak Heri. Misalkan ini pengalaman saya Pak Heri ya. Kemarin kan kali Bekasi sempat tercemar. Kita rasakan air itu luar biasa baunya. Bersih warnanya, bersih. Ini kok syafa, bersih warnanya. Rasanya juga agak gimana, terus baunya luar biasa. Apakah bisa bersuci? Itu saya sepakat tidak bisa bersuci. Saya menggunakan aqua tapi aquanya adalah parfumnya saja. Karena kalau pakai sunnah kita mahal aqua. Ya, itu parfumnya saja. Ini hanya sekian aja sebenarnya. Ya, saya pakai biru Pak. Ya, air biru karena galonnya aqua yang dijual MUI, kita pakainya biru. Ya buat apa saya tiap hari untuk nazilah kemudian di aqua kan terbiasa. Kalau pakai batu es boleh? Batu es tadi diterangkan, nggak apa-apa bisa. Nggak bisa. Ya, maaf salji, air yang ya. Jadi apa pakai cara yang itu ya? Boleh pakai cara yang itu. Cuma problemnya ketika kita junub Pak. Problemnya ketika kita junub nggak bisa pakai air itu, maka gunakan apa? Tayamum. Jadi bisa apa untuk tayamum. Nanti kita akan belajar tayamum. Ya, ketika junub. Kalau saya ketika air begitu kita junub, karena saya di rumah saya bakal renang, saya berenang. Itu sebelum sholat subuh jam 3 saya telepon anggota ininya pengurusnya, Pak kalau berenang minta tolong di luar, kenapa Pak ini bangnya bau, saya mau mandi. Nah dia kata saya ceritakan junub, memang saya jadinya buat dari bawah ke atas nawai dulu sekali rombel hadas janabah itu lillahi ta'ala war ke atas pasti udah suci ya gitu. Itu makanya di rumahan yang ada kolam renang ya. Kalau nggak ada air, jadi guyon saja bos. Silakan ada lagi, kurang lebih begitu Pak Tur ya. Ada lagi, kira-kira? Sudah ya. Alhamdulillah ibu-ibu, sepertinya mohon maaf ini kita sharing saja. Sepertinya kita ngikut Pak Usman saja ya. Di hari Senin gimana Pak? Ya. Kalau bagaimanapun beliau pemimpin kita, takutnya ya kita kan rangkul semuanya ya. Cuma kondisinya mau hari Senin mau hari Rabu sama aja. Jadi hari Senin aja Bu Haji ya. Hari Senin aja ngikutin berita beliau. Karena kan kemarin hari Rabu penuh tuh, kami kita bakso. Ternyata pas dibuka hari
sedikit. Tujuannya adalah kita biar manfaat ilmu ini tersebar banyak biar orang-orang ngerti agama paling tidak sebenarnya. Gimana Pak Mas? Yang tadi berubah ya? Ya. Iya, dan anak-anak masih bisa dan pimpinan kita makasih ikut. Gitu ya Bu ya, izin ya, ada setting aja ya. Setuju ya, ibu semuanya setuju ya. Ya, kalau ada pemimpinnya kita enak, kitanya juga semangat. Gitu kan? Ya sudah kita aja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Rabbana anzilna minas sama'i rizqan ghairu muhtasibin ya Rabbana ya Karim. Rabbana innaka sami'ud du'a wa innaka ta'lamu ma fil qulub. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa zid lana bi karamika 'ilman ya Allah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zid lana 'ilman nafi'an. Rabbana hawwin 'alaina bi kulli ma 'allamtana bi ta'limina. Allahumma ij'alna minal mudarrisin shalihin. Allahumma ij'alna minal mudarrisin shalihin. Allahumma ij'alna minal mudarrisin shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata al-abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbil izzati